Tanda wanita yang dicintai dan telah disetubuhi oleh jin. Jin merupakan salah satu makhluk gaib yang tidak dapat dilihat. Jin diciptakan dari api. Manusia dan jin tidak hidup di alam yang sama. Sebab itulah manusia tidak dapat melihat keberadaan jin. Namun jin dapat melihat keberadaan manusia. Jin juga merupakan makhluk Tuhan yang hidup layaknya manusia. Mereka hidup secara berkelompok, bahkan juga berkeluarga. Jin juga memiliki aktivitas yang sama seperti aktivitas manusia. Jin begitu suka melihat aurat wanita. Jin hidup di tempat-tempat yang kotor, termasuk sisi tubuh manusia bila tak terurus serta dibiarkan kotor. Dipastikan, jin akan berhinggap di sana. Ukuran jin itu beragam jenis. Ketika kita banyak memaki, ia akan tumbuh menjadi besar. Akan tetapi, jika kita banyak untuk berzikir, ia akan mengecil. Kebanyakan manusia tidak menyadari tindak tanduk mereka yang senantiasa menjadi pusat perhatian jin. Jin sebenarnya sangat suka memikat wanita, terutama wanita yang suka bersolek secara berlebihan dan yang suka membuka aurat atau memakai pakaian seksi. Jin akan memilih manusia yang lemah semangat dan tidak memiliki benteng diri atau iman. Nah, lalu apa saja tanda-tanda seorang wanita yang telah disetubuhi ataupun dicintai oleh jin? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di Tanumi Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan syiar Islam. Yang pertama, mimpi didatangi lelaki. Wanita yang telah disetubuhi jin, biasanya dia sering bermimpi didatangi oleh laki-laki. Lelaki dalam mimpinya merupakan tokoh yang dikenal seperti teman, atau bisa juga orang yang tak dikenal. Sosok lelaki itu terlihat tampan dan menarik. Biasanya, dalam mimpi tersebut, dia sedang melakukan hubungan intim dengan pria yang datang ke mimpinya itu. Yang kedua, ada sesuatu di kemaluannya. Salah satu tanda seorang wanita disetubuhi oleh jin, yaitu di bagian kemaluannya seperti ada sesuatu yang bergerak, hingga menimbulkan rasa gatal dan bahkan birahi yang sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan seseorang suka melakukan seks bebas, karena nafsunya yang tiba-tiba meninggi. Yang ketiga, mudah jatuh cinta. Ciri-cirinya memang agak mudah mengenalinya. Tinggal kita lihat saja. Bila sang wanita sudah punya suami, tapi masih saja mudah jatuh cinta terhadap lelaki lain, bisa dikatakan mereka telah disetubuhi jin. Keempat, sakit kepala. Orang yang telah disetubuhi jin kadang-kadang sering mengalami sakit di bagian kepala, dan sakit ini biasanya terjadi tanpa sebab yang jelas. Kelima, tidak suka berhubungan intim dengan suami. Pernah terjadi sebuah kasus di Medan. Di sana ada seorang wanita yang telah memiliki suami, tetapi seiring waktu berjalan, sang istri tidak ada nafsu untuk bercinta dengan suami. Lama-kelamaan, sang suami akhirnya meminta pertolongan dengan seorang ustadz. Setelah itu akhirnya, sang istri mengaku setiap dia tidur selalu bermimpi didatangi seorang pria dan dia berhubungan intim. Menurut sang istri, pria itu tidak segagah yang dia pernah alami, dan hal itu penyebabnya dia tidak nafsu terhadap suaminya. Selanjutnya, yang lebih penting untuk kita kenai adalah bagaimana cara menanggulangi kasus orang yang dicintai jin. Yang paling harus diwaspadai bagi orang yang mengalami kasus ini adalah jangan sampai dia kerasukan jin. Jika sampai pada kondisi ini, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan bagi orang yang dicintai jin. Pertama, dia harus menolak dan memasang permusuhan dengan jin. Ada sebagian orang yang merasa bangga ketika dia dicintai jin. Bahkan, dia anggap itu sebagai bagian dari kelebihan. Dia bangga ketika memiliki pacar dari golongan jin. Jika ini terjadi, akan susah untuk disembuhkan, sementara dia sendiri menikmatinya. Ketika manusianya menolak, maka dia di posisi dizolimi jin, sehingga yang menanggung semua dosa itu adalah si jin. Kedua, merutinkan amalan dan zikir yang mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti zikir pagi petang, perlindungan yang Allah ajarkan, at-tahsinah ar-robbaniyah,
agar dijauhkan dari gangguan makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketiga, hindari tidur dalam kondisi tidak berbusana. Pastikan ketika tidur, aurat antara pusar sampai lutut tetap tertutup. Dan jika Anda harus membuka aurat, pastikan sebelumnya Anda membaca basmalah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tabir penutup antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Keempat, jangan lupa zikir sebelum tidur. Ini modal perlindungan Anda sebelum tidur, untuk mendapatkan penjagaan Allah dari setan, selama kita dalam kondisi paling lemah, yaitu ketika tidur. Kelima, berusaha menghindari maksiat. Ini termasuk bagian terpenting dalam menghindarkan diri dari gangguan jin. Karena orang yang sering lupa Allah, rajin maksiat, akan lebih mudah didekati setan. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman atau Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 36. Berpaling dari peringatan Allah bisa bentuknya tidak beribadah kepadanya atau tidak mau mengamalkan peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Keenam, pelajari ilmu agama dan akidah yang benar. Setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang tidak paham ilmu agama, terutama orang berilmu yang disiplin mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran atau berdakwah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya dan bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai atau sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat setan yang mengajak orang untuk melewatinya." Selanjutnya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa." Siapa yang ingin mengikuti jalan lurus harus memiliki panduan. Itulah ilmu yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dengan panduan ini, dia tidak akan tersesat sehingga mengikuti jalannya setan. Wallahu a'lam bishawab.